Ini otak kadrun sungguh bodoh, bebal, dan terbalik. Presiden Jokowi masuk gereja dan ucapkan Natal, kadrun dan MUI bilang haram, kafir, murtad. Giliran Anies Baswedan masuk gereja dibilang sebagai bentuk dari toleransi, dan Anies dicap sebagai bapak kesetaraan. Oh Tuhan, kenapa engkau kirimkan para kadrun dungu itu ke negeri ini? Pihak yang mereka benci, yang mereka tidak suka seperti Presiden Jokowi, dan pihak yang mereka dukung, yang mereka suka seperti Anies Baswedan, sama-sama melakukan hal yang sama, yaitu mengunjungi gereja. Tapi malah penilaian mereka para kadrun sungguh sangat tidak objektif, sangat tidak rasional. Presiden Jokowi dicap mereka kafir, murtad, haram. Malah Anies mereka cap toleransi dan bapak kesetaraan. Pesta Demokrasi 2024 semakin dekat. Pemilu 2024 semakin dekat. Politisasi agama pun semakin gencar dan marak dilakukan oleh Anies Baswedan dan pendukungnya. Anies Baswedan yang sudah bersafari politik kemana-mana, tidak hanya dari masjid yang satu ke masjid yang lain, tapi juga dari gereja yang satu ke gereja yang lain. Lalu tujuannya apa? Anies Baswedan masuk gereja bahkan mendapat nama baru dari tokoh masyarakat Papua dengan nama Yohanes Anies? Ya, semua itu tujuannya politik. Itu adalah cara Anies menarik suara, mendulang suara, mengumpulkan suara dari kelompok minoritas. Berbagai cara Anies lakukan, bahkan menggadaikan imannya sekalipun. Asalkan bisa tercapai keinginannya. Yang halal pun diharamkan dan yang haram pun dihalalkan. Semua itu semata-mata demi sawat politiknya. Semata-mata demi ingin jadi presiden 2024. Berbagai cara dia lakukan asalkan birahi politiknya itu tercapai dan memuaskan. Saya curiga pemberian nama Yohanes kepada Anies itu adalah by design. Sudah dipersiapkan. Cara itu mungkin dilakukan untuk menghapus stigma buruk ke Anies Baswedan yang selama ini distigmakan oleh publik sebagai bapak politik identitas. Dan yang tidak kalah menariknya adalah kegoblokan dan ketidakkonsistennya kubu pendukung Anies Baswedan itu terbuka dan terlihat jelas di depan mata kita semua. Para kadrun itu, mulai dari kadrun level bawah sampai kadrun level atas seperti Abdul Somad, Novel Ompong, dan yang lainnya itu telah menunjukkan ketololannya mereka, kedunguan dan ketidakkonsistensinya mereka di hadapan kita. Ketika Presiden Jokowi kunjungi gereja, ucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani, tanpa sedikit pun Presiden Jokowi mengikuti ritual agama Nasrani, tapi diteriaki oleh pembencinya, wah kafir nih, murtad nih, haram itu. Padahal sebagai presiden, itu kewajiban dari seorang Jokowi untuk berkunjung dan mengucapkan selamat sebagai bentuk dari interaksi sosial dan politik. Dan beliau yang adalah seorang presiden punya tanggung jawab yang besar. Punya tanggung jawab yang besar untuk merangkul, mengayomi umat beragama demi Indonesia, demi kebangkitan Indonesia, demi memperkokoh Indonesia agar kita sebagai sesama anak bangsa ini tidak terpecah belah, tidak mudah untuk tercerai-berai hanya karena beda agama, suku, etnis, dan lain-lain. Begitu juga ketika Gus Miftah atau siapapun dia orang Islam, entah itu pejabat maupun pendakwah yang masuk atau berkunjung ke gereja untuk bersilaturahmi, itu langsung kadrun-kadrun mabuk agama bilang, wah itu haram, murtad, kafir. Bahkan
Sekelas Abdul Somad juga bilang begitu. Haram seorang muslim untuk ke rumah ibadah agama lain. Haram itu, haram. Tapi setelah itu, Anies Baswedan masuk gereja, bertemu pastor, romo atau pendeta, dan atau masuk vihara, kelenteng. Di mana suara Abdul Somad? Di mana congornya Abdul Somad? Di mana tonggosnya Abdul Somad? Mingkem kan? Mingkem kan? Diam kan? Begitu juga ketika Anies merayakan Natal di Papua. Bahkan ada salah seorang tokoh masyarakat di Papua sana memberikan nama baru ke Anies Baswedan, memberikan nama baptis ke Anies Baswedan. Namanya Yohanes Anies Baswedan. Lagi-lagi kadrun diam, tidak kedengaran suara-suara berisik mereka. Begitu juga suara dari elit-elit kadrun seperti Abdul Somad dan Rizik Syihab yang selalu teriak-teriak seperti orang yang jual tomat di pasar. Haramlah, kafirlah, murtadlah, dan lain sebagainya. Malah yang ada kadrun level bawah bilang Anies mengunjungi gereja sebagai bentuk toleransi terhadap umat beragama yang lain. Anies Baswedan adalah bapak kesetaraan. Ini otak kadrun sungguh bodoh, bebal, dan terbalik. Presiden Jokowi masuk gereja dan ucapkan Natal, kadrun dan MUI bilang haram, kafir, murtad. Giliran Anies Baswedan masuk gereja dibilang sebagai bentuk dari toleransi dan Anies dicap sebagai bapak kesetaraan. Oh Tuhan, kenapa engkau kirimkan para kadrun dungu itu ke negeri ini? Pihak yang mereka benci, yang mereka tidak suka seperti Presiden Jokowi, dan pihak yang mereka dukung, yang mereka suka seperti Anies Baswedan, sama-sama melakukan hal yang sama, yaitu mengunjungi gereja. Tapi malah penilaian mereka para kadrun sungguh sangat tidak objektif, sangat tidak rasional. Presiden Jokowi dicap mereka kafir, murtad, haram. Malah Anies mereka cap toleransi dan bapak kesetaraan. Padahal kedua-duanya sama-sama kunjungi gereja. Maka daripada itu saya bilang kadrun itu goblok, tolol, dungu, dan bego. Nah, ada kabar terbaru nih sekarang. Ternyata rupanya terkait dengan nama Anies Baswedan yang sudah dibaptis oleh salah satu tokoh di Papua sana menjadi Yohanes Anies Baswedan itu, ini sudah mendapat tanggapan dari anak buah Rizik Syihab dan yang merupakan salah satu elit Petamburan juga, yaitu Novel Bamukmin. Saya akan bacakan beritanya ini. Berita ini saya dapat dari wartaekonomi.co.id. Dengar Anies Baswedan dapat nama baptis Yohanes. Respons loyalis Habib Rizik tegas. Titik 2 diharamkan titik. Kita baca nih apa isi dari pesan menohok atau pendapat menohok dari Novel Bamukmin. Warta Ekonomi Jakarta. Loyalis Habib Rizik Novel Bamukmin ternyata turut menyoroti pemberian nama Yohanes kepada Anies Baswedan di Papua. Menurutnya, walaupun nama tersebut adalah nama baptis, mantan Menteri Pendidikan itu tak meyakini hal tersebut sehingga tak ada masalah apapun. Novel juga menilai baptis itu tidak masalah karena masih dalam koridor toleransi untuk menghargai perbedaan. Selama nama itu tidak dipakai oleh Anies Baswedan, apalagi ketika mendapatkan nama baptis itu tidak harus melakukan ritual agama Nasrani terlebih dahulu dan Anies tidak meyakini agama tersebut. Juga selama perbedaan itu tidak dicampur adukan dalam kurung pluralisme, maka tidak apa-apa. Ujar Novel kepada Suara.com Selasa tanggal 27 bulan 12 tahun 2022. Tak hanya itu, dirinya juga mengungkit bagaimana toleransi dan nilai-nilai kebinekaan tertuang dalam ajaran umat Islam. Perlu diperjelas bahwa dalam syariat Islam bahwa toleransi terhadap perbedaan, kemajemukan, kebinekaan, atau pluralitas adalah wajib, kata dia. Nama Yohanes yang diterima Anies, kata Habib Novel, tidak termasuk dalam kategori pluralisme sebagaimana yang telah diharamkan
melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Diharamkan dalam syariat Islam itu adalah pluralisme dan sudah diperkuat oleh Fatwa MUI tahun 2005 nomor 7 bahwa pluralisme dilarang atau haram. Jelas Novel Ompong. Sebelumnya bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan mendapat nama Yohanes dari pemuka agama bla 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 dan seterusnya. Itu sudah ya. Nah, sudah dengarkan tanggapan dari Novel Bamukmin bahwa tidak ada yang salah, wajar-wajar saja selama ini masih dalam koridor toleransi dan lain sebagainya. Menurut dia ini masih dalam taraf koridor toleransi untuk menghargai perbedaan. Ya, saya kira seperti itulah tanggapan dari kadrun pendukung Anies Baswedan, elit Petamburan, anak buahnya Rizik Syihab, Novel Ompong Bamukmin. Mereka tidak mereka tidak mengkelahi, mereka tidak protes, mereka tidak marah terhadap Anies Baswedan yang telah mendapatkan kehormatan dari pemuka agama di Papua dengan mengganti namanya menjadi Yohanes Anies Baswedan. Seandainya kalau nama itu disematkan kepada lawan politiknya mereka, lawan politiknya Anies Baswedan dan lawan politiknya Novel Bamukmin CS, maka jelas narasi mereka tentu tidak seperti narasi yang saya sudah bacakan tadi. Jelas narasi mereka akan berbanding terbalik. Mereka akan habis-habisnya menyerang lawan politik tersebut, menuduh lawan politik tersebut, memfitnah, memframing jahat lawan politik tersebut. Jelas mereka akan mengatakan itu kafir, itu haram, itu murtad, itu sudah keluar dari ajaran Islam, itu mungkin menista agama dan lain sebagainya. Itu jelas. Karena kelompok Novel Bamukmin CS ini adalah kelompok-kelompok kadrun yang memang otak mereka bego, bebal, batu, kayu. Apalagi di situ Novel mengungkap bahwa pluralisme diharamkan dalam syariat Islam itu adalah pluralisme dan sudah diperkuat oleh fatwa MUI tahun 2005 nomor 7 bahwa pluralisme dilarang atau diharamkan. Saya kok jadinya agak bingung kenapa pluralisme itu diharamkan. Apakah pluralisme itu mengajarkan tentang paham-paham liberal begitu? Faktanya tidak. Maka sebelum kita mengetahui lebih jelas tentang pluralisme, saya rasa kita harus tahu dulu nih, apa itu pluralisme. Jadi arti dari pluralisme memiliki paham atau keberagaman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pluralisme memiliki arti sebagai keadaan masyarakat yang majemuk. Bisa berarti bahwa bersangkutan dengan sistem sosial dan politik. Selain itu, pluralisme juga berasal dari kata dasar plural yang berarti jamak atau lebih dari satu. Jadi secara umum, pluralisme adalah sebuah pemahaman untuk menghargai adanya perbedaan di tengah kehidupan masyarakat, sekaligus mengizinkan suatu kelompok berbeda untuk menjaga budaya sebagai bentuk ciri khas mereka. Pluralisme juga bisa diartikan sebagai kesediaan menerima keberagaman untuk hidup toleran pada tatanan masyarakat yang memiliki banyak perbedaan, mulai dari suku, golongan, agama, adat, hingga pandangan hidup. Itu arti dari pluralisme. Sementara di sini, Novel Bamukmin mengatakan bahwa terdapat di dalam fatwa MUI nomor 7 tahun 2005 bahwa pluralisme dilarang atau haram. Ini saya tidak masuk akal lagi nih. Saya tidak mengerti lagi kenapa pluralisme diharamkan. Padahal dalam pluralisme ini kan kita saling menjaga perbedaan, saling menghargai perbedaan. Itu sama saja seperti kita berlaku toleransi terhadap sesama yang berbeda, baik suku, agama, budaya, etnis, dan lain sebagainya. Tapi kalau bilang diharamkan pluralisme itu, saya rasa mungkin MUI terlalu kebablasan atau kurang mengerti
kurang mengerti dari istilah pluralisme itu sendiri. Tapi pada dasarnya yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa kelompok mereka, kelompoknya Anies Baswedan, kubunya Anies Baswedan sangat terima dengan terbuka ketika Anies Baswedan berkunjung ke Papua dan diberi oleh salah seorang tokoh masyarakat di sana menggantikan nama Anies menjadi Yohanes Baswedan. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal-awal bahwa mereka sangat terima dan terbuka menerima itu, dan kata mereka bahwa itu bagian dari toleransi. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa itulah kualitas para kadrun yang sesungguhnya, bahwa mereka itu ketika melihat kubu atau lawan yang berseberangan dengan mereka berdekatan dengan kelompok minoritas, mengunjungi gereja, mengucapkan salam damai Natal dan lain sebagainya, maka mereka akan menyerang habis-habisan, menuduh itu haram, kafir, murtad, dan lain sebagainya. Tapi ketika golongan mereka, sekaum mereka, sefrekuensi mereka melakukan hal yang serupa, maka mereka akan mengatakan bahwa itu adalah bagian dari toleransi. Itu adalah bagian bentuk dari Anies Baswedan yang bersikap toleransi terhadap umat beragama, dan Anies merupakan bapak kesetaraan. Itulah pola pikir yang kita dapatkan hari ini dari sosok para kadrun penjilat Anies Baswedan. Kadrun-kadrun yang memang pada dasarnya ingin menggantikan ideologi dasar negara kita, Pancasila, dengan sistem khilafah. Itu yang mereka mau. Berbagai cara mereka lakukan demi Anies jadi presiden. Menghalalkan segala cara dan mengharamkan berbagai cara. Itulah mereka. Saya rasa demikian dulu pendapat saya kali ini terkait dengan pernyataan sikap Novel Bamukmin yang membela Anies Baswedan ketika mendapat nama Yohanes yang diberikan oleh masyarakat adat Papua di sana. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sampai jumpa pada episode Kanal Timur berikutnya.